Cepat, cepat, temukan kakakku sekarang, dan akan kunikahi kamu sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah pagi berkabut di Gunung Slamet, seorang gadis berlari dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, matanya merah habis menangis. Kakaknya sudah hilang selama hampir 2 minggu. Tim SAR mulai kelelahan, orang tuanya mulai pasrah. Lalu, di tengah kepanikan itu, muncullah seorang pemuda indigo. Kurus, lusuh, bajunya kotor oleh tanah gunung. Gadis itu langsung menarik kerah bajunya, mengguncangnya sambil berteriak, "Cepat, temukan kakakku. Kalau kamu bisa, aku nikahi kamu sekarang juga." Semua orang terdiam. Pemuda itu menunduk, lalu mengangguk pelan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Slamet, menutupi pemandangan hijau yang biasanya tampak jernih. Angin membawa aroma tanah basah dan ranting patah. Jalur pendakian terasa lebih sepi dari biasanya. Meski sejak subuh tadi, sudah banyak orang hilir mudik membawa alat pencarian. Suara talki kecil terdengar putus sambung, memberi kabar tentang tim yang menyisir sisi utara. Di depan pos awal jalur pendakian, seorang gadis berdiri dengan tubuh gemetar. Namanya Olive. Umurnya baru 20 tahun. Namun di matanya hari itu terlihat beban seperti puluhan tahun menekan pundaknya. Rambutnya yang biasanya ia biarkan terurai sekarang berantakan karena angin gunung. Matanya sayu, merah, dan basah. Bukan karena kurang tidur saja, tetapi karena kecemasan yang tidak pernah berhenti mengguncangnya sejak beberapa hari lalu. Semua orang telah tahu kabar itu. Kakaknya, Alif, hilang saat muncak bersama 2 temannya. Sudah 3 hari berlalu ketika kabar pertama sampai ke telinga keluarga. 5 hari kemudian, berita tidak berubah. Pada hari ke-10, barulah banyak relawan datang membantu. Namun sampai hari ke-12, Alif tidak kunjung turun. Olive berdiri tepat di depan pos, sambil memeluk kedua lengannya. Dingin membuat kulitnya merinding, tetapi rasa takut jauh lebih menusuk. Di sampingnya, ibunya duduk di kursi plastik sambil menggenggam tasbih. Bibirnya bergetar melafaz doa. Ayahnya mondar-mandir tanpa arah, menatap jalur pendakian, seolah berharap Alif muncul begitu saja dari balik kabut. Semua orang terlihat putus asa. Bahkan beberapa relawan mulai berbicara lirih bahwa kemungkinan Alif bertahan hidup semakin kecil. Tapi Olive tidak ingin mendengar itu. Ia menolak, menutup telinga, dan terus meminta tim SAR memperluas pencarian. Setiap waktu yang lewat terasa seperti cambuk di dadanya. Ketika kabut semakin tebal, datanglah seorang lelaki berusia 40, salah satu warga yang tinggal dekat jalur gunung. Wajahnya terlihat ragu saat ia melangkah mendekati keluarga Alif. Ia berbisik pelan kepada ayah Olive, dan ayah itu langsung menoleh dengan sinar mata bingung. Lelaki itu berkata ada seorang anak muda yang katanya bisa merasakan jejak orang hilang. Banyak warga menyebutnya aneh. Ada yang bilang ia seperti indigo. Ada pula yang percaya bahwa anak itu sering dapat firasat yang benar. Namun ada juga yang menganggapnya hanya anak miskin yang pura-pura punya kemampuan supaya dihargai orang. Olive menatap ayahnya yang terlihat ragu. "Apa maksudnya? Ya, ada orang bisa bantu?" tanyanya dengan suara lemah. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah jalan tanah yang menurun beberapa meter dari pos. Di sana, seseorang sedang berjalan perlahan menuju mereka. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya panjang acak-acakan. Kaos putih yang ia kenakan penuh noda tanah. Celananya sobek di beberapa bagian. Ia terlihat seperti anak yang sudah terlalu lama hidup dalam penilaian buruk orang-orang.
Pemuda itu berhenti beberapa langkah dari Olive. Ia menundukkan kepala, seolah merasa keberadaannya tidak layak berada di sana. Usianya baru 18 tahun. Namanya Pras. Selama ini ia hidup di pinggir gunung, tinggal di rumah reyot bersama nenek yang sudah pikun. Ia jarang berbicara, jarang keluar. Namun sesekali warga meminta bantuannya untuk menemukan hewan ternak hilang atau menunjukkan arah ketika seseorang tersesat. Anehnya, firasat Pras seringkali benar. Meski begitu, banyak orang tidak mau mengakuinya. Olive memandang anak itu dengan campuran marah dan putus asa. Ia tidak peduli siapa Pras. Ia tidak peduli apa kata orang tentang anak itu. Yang ia tahu hanya satu. Ia ingin kakaknya ditemukan, hidup atau mati. Pras mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan matanya kosong, seperti menahan sesuatu yang ingin ia katakan, namun takut keluar. Ia seperti menahan beban yang besar di dadanya. Bu, Pak, saya cuma mau bantu, katanya pelan. Olive langsung maju beberapa langkah. Wajahnya berubah kesal. Kamu bisa apa? Jangan main-main di saat kayak begini. Pras terdiam. Bibirnya gemetar. Ia terbiasa dimarahi orang, tetapi nada suara Olive membuatnya mengerutkan kening. Di mata gadis itu ada ketakutan yang sangat dalam. Aku cuma merasa dia belum jauh dari jalur timur, kata Pras dengan suara pelan. Olive memegang kerah bajunya dan mengguncangnya keras. Tubuh Pras yang kurus hampir terlempar. Kalau kamu cuma mau ngomong kayak gitu, jangan datang. Kalau kamu memang bisa, temukan kakakku. Sekarang, cepat. Napas Olive tersengal. Dadanya naik turun. Tangannya bergetar saat memegang baju Pras. Pada detik itu, seluruh emosinya meledak tanpa kontrol. Ia tidak peduli siapapun sedang menonton. Sosok tim SAR yang sedang lewat berhenti melihat adegan itu. Beberapa relawan terkejut. Ayah Olive mencoba menahan anaknya, tetapi gadis itu sudah terseret oleh rasa takut dan putus asa. Olive berteriak keras, suaranya pecah di udara dingin. Temukan kakakku, kalau kamu bisa, aku nikahi kamu sekarang juga. Aku tepati itu, cepat. Pras membeku, matanya membesar mendengar ucapan itu. Ia menelan ludah. Janji semacam itu bukan sesuatu yang ia bayangkan akan keluar dari mulut perempuan manapun, apalagi perempuan seperti Olive. Tim SAR terdiam. Beberapa warga saling pandang. Ayah Olive hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Olive melepaskan genggamannya dan mendorong Pras mundur. Matanya masih berkaca-kaca. Kalau kamu memang punya kemampuan itu, buktikan. Pras memegang dadanya, berusaha menenangkan napasnya yang bergetar. Tanpa menjawab apapun, ia menutup mata perlahan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini bukan pilihannya, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun kering berguguran. Pras merasakan nyeri aneh di bagian belakang kepala. Sama seperti saat ia dulu menemukan anak kecil yang tersesat di hutan pinus. Seperti ada suara berbisik memanggilnya dari arah jauh. Ia membuka mata. Tatapannya berubah, lebih fokus, lebih dalam. Dia masih hidup, ucapnya lirih. Suara itu membuat seluruh orang menoleh. Olive menahan napas, tak percaya. Pras melanjutkan dengan pelan, kakakmu sedang menunggu, tapi waktunya tidak banyak. Olive merasa lututnya lemas. Namun di balik ketakutan itu, ada setitik harapan yang mulai muncul. Dan dari titik kecil itulah perjalanan mereka dimulai. Setelah Pras mengucapkan kalimat bahwa Olive masih hidup, suasana di pos pendakian langsung berubah. Namun bukan menjadi lega, justru lebih tegang. Tim SAR mulai bergerak mendekati Olive dan keluarganya, mencoba menenangkan mereka sekaligus mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Olive menatap Pras tanpa berkedip. Matanya merah, tapi bukan lagi karena menangis. Ada sesuatu yang lain. Campuran marah, ragu, dan harapan yang begitu tipis sampai hampir tidak terlihat. Namun baginya,
Sekecil apapun harapan itu, tetap harus ia pegang. Salah satu anggota tim SAR mendekati Pras. Lelaki itu tinggi, berwajah keras, namun suaranya terdengar lembut saat ia berbicara. "Kamu yakin bisa jelaskan apa yang kamu rasakan?" Pras menunduk, menatap tanah. Ia mencoba merangkai kata, tetapi sulit. Ia tidak tahu cara menjelaskan kemampuan yang bahkan dirinya sendiri tidak pahami. Yang ia tahu hanya sensasi aneh yang selalu muncul ketika seseorang hilang di hutan. Sensasi itu seperti tarikan halus dari arah tertentu. "Saya merasakannya dari timur," ucap Pras akhirnya. "Lebih jauh dari jalur biasa. Seperti ada yang memanggil." Olive langsung melangkah maju. "Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang." Ayahnya segera memegang bahunya. "Olive, tenang dulu, kita tidak bisa main terobos jalur." "Ayah mau tunggu apa lagi? Kakak sudah hilang 12 hari. Olive mengangkat bahunya, menepis tangan ayahnya. Ia hampir berlari ke arah jalur timur, kalau saja tim SAR tidak menahannya. Beberapa relawan mulai berkumpul, mendengar percakapan itu. Ada yang percaya pada Pras, ada juga yang menggeleng sambil berbisik bahwa anak itu hanya mencari perhatian. Olive mendengar sebagian kalimat itu dan hatinya perih. Ia tahu banyak orang meragukan Pras, bahkan dirinya sendiri pun tadi meragukan. Namun sekarang ia tidak punya pilihan lain. Pras berdiri di tengah kerumunan, tampak gelisah. Ia tidak terbiasa dilihat banyak orang. Dadanya naik turun cepat. Ia mengusap tengkuknya yang basah oleh keringat dingin. Untuk sejenak ia ingin pergi saja, kembali ke rumahnya yang reot, melupakan semua ini. Tapi ia menoleh pada Olive. Wajah gadis itu penuh kelelahan. Rambutnya berantakan, pipinya tirus, dan matanya menyimpan rasa sakit yang dalam. Ada sesuatu di sana yang membuat langkah Pras terhenti. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi begitu saja. Ia tahu rasa kehilangan. Ia tahu rasa takut ketika seseorang yang dicintai tidak kunjung pulang. Ia pernah merasakannya ketika ibunya meninggalkan dunia saat ia masih kecil. Pras menutup mata dan menarik napas panjang. "Saya bisa bantu, tapi jalur itu jauh, terjal, berbahaya." Olive hanya menjawab dengan satu kalimat. "Aku ikut." Kalimat itu menggetarkan Pras. Ia membuka mata dan menatap gadis itu. Olive berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Ia sudah siap menghadapi apapun. Tim SAR mulai berdiskusi cepat. Beberapa pemandu gunung menolak jalur itu karena terlalu dalam. Namun pemimpin tim SAR, seorang lelaki dengan rompi oranye lengkap, akhirnya mengangguk. "Kalau memang ada kemungkinan, walau kecil, kita harus coba. Kita tidak boleh berhenti." Olive merasakan jantungnya berdentum keras. Untuk pertama kalinya sejak 12 hari, ia melihat langkah baru dari pencarian. Tim segera bersiap. Tali, lampu kepala, alat panjat, dan air dimasukkan ke dalam tas. Suara gesekan peralatan terdengar memenuhi pos. Olive ikut menyiapkan tas kecil, meski tangan ibunya berusaha menahan. "Jangan ikut, Nak. Kamu sudah lelah. Biarkan tim yang bekerja," ujar ibunya lirih. Olive menggenggam tangan ibunya, menunduk. "Ma, Alif itu kakakku. Kalau aku diam di sini, aku bisa mati berdiri." Ibu itu tidak bisa menjawab apapun. Air matanya jatuh, membasahi tangan Olive. Namun kali ini ia tidak memohon lagi. Ia tahu anaknya sedang berjalan dengan hati, bukan sekadar emosi. Pras berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan Olive dari sudut mata. Ada rasa asing yang merayap di dadanya. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan seseorang. Selama ini, hidupnya hanya tentang bertahan. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini, menjadi tumpuan harapan seseorang. Ketika tim sudah siap, Pras mulai berjalan menuju jalur timur. Langkahnya pelan namun pasti. Tim SAR mengikutinya dari dekat, sedangkan Olive berada tepat di belakang Pras. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari pos, lebih dalam menuju hutan yang gelap dan lembab. Di sepanjang jalan,
suara dedaunan kering terdengar renyah di bawah sepatu. Burung-burung kecil beterbangan, terkejut oleh kehadiran manusia yang tidak biasa melewati jalur itu. Pohon-pohon besar menjulang seperti dinding, menutup sebagian cahaya. Olive mengatur napasnya. Jalannya berat, tapi ia tidak ingin tertinggal. Di depan, Pras sesekali berhenti. Ia menyentuh batang pohon, memejamkan mata, lalu membuka lagi. Seakan ia mengikuti sesuatu yang hanya dirinya bisa dengar. Dia bergerak, gumam Pras pelan. Olive mendekat. "Kakakku?" "Entah, tapi ada jejak hangat." Pras tidak bisa menjelaskan lebih jelas. Tapi suara itu cukup membuat Olive menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka terus berjalan hingga udara semakin dingin. Kabut turun lebih tebal, hutan semakin gelap. Tapi di tengah semua itu, Olive tidak lagi merasa hancur seperti tadi pagi. Meski hatinya masih penuh takut, ia akhirnya punya arah untuk bergerak. Hari itu, ia belajar bahwa rasa takut tidak akan hilang. Yang berubah hanyalah keberanian yang tumbuh untuk terus melangkah di tengah rasa takut itu. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Langkah mereka semakin masuk ke hutan yang gelap. Pohon-pohon besar menjulang rapat, membuat sinar matahari hanya masuk sebagai garis-garis tipis di tanah lembab. Di depan, Pras berjalan dengan gerak hati-hati, seperti mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. Setiap beberapa meter ia berhenti, memegang pohon, atau sekadar memejamkan mata untuk merasakan sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Olive memperhatikan punggung Pras. Tubuh pemuda itu kurus, bajunya kotor penuh noda, dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi setiap gerakan kecilnya menunjukkan bahwa ia sedang menanggung beban yang besar. Bukan hanya beban pencarian, tapi juga beban penilaian orang-orang yang sejak dulu selalu meremehkannya. Di belakang mereka, tim SAR menjaga jarak aman. Mereka tidak ingin mengganggu Pras, meski sebagian dari mereka masih ragu. Dua dari anggota tim terlihat berbisik, seolah membicarakan apakah benar anak seperti Pras bisa menjadi kunci pencarian ini. Namun Olive tidak peduli lagi akan itu. Yang ia lihat hanya satu, Pras benar-benar berusaha. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya tetap berjalan. Pras berhenti lagi di sebuah persimpangan kecil. Jalur makin sempit, hanya cukup satu orang untuk lewat. Cabang-cabang kering menempel di baju mereka. Pras menyentuh tanah dengan ujung jari, lalu bergumam pelan. "Dia lewat sini, tapi ada yang aneh." Olive mendekat, suaranya pelan. "Apa maksudmu aneh?" Pras menggeleng perlahan. "Seperti ada 2 langkah. 1 langkah kakakmu, 1 lagi langkah seseorang atau sesuatu yang mengikutinya. Bukan jejak hewan." Anggota tim SAR terkejut, tapi Pras tidak menatap mereka. Firasatnya mengalir terlalu kuat untuk ia pedulikan reaksi orang lain. Olive menggenggam tali tasnya erat. "Kakakku sendirian saat itu. Temannya turun duluan karena kakakku mau foto di puncak lebih lama. Siapa yang mengikutinya?" Pras tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam sambil menatap jauh ke dalam hutan. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena sensasi yang muncul mendadak, seperti desakan yang ingin ia hindari. Ia memaksakan tubuhnya bergerak lagi. "Kita lanjut, jangan berhenti." Mereka berjalan melewati jalur yang makin curam. Akar-akar besar menjadi pijakan. Sementara tebing kecil di samping mereka mulai terlihat. Tanah licin membuat langkah mereka harus lebih hati-hati. Keringat jatuh dari wajah Pras. Napasnya makin berat. Tapi ia tidak berhenti. Sesuatu di dalam dirinya terus memaksanya maju. Suara itu, atau apapun itu, seolah memanggilnya lagi dan lagi. Sambil berjalan, kenangan lama tiba-tiba muncul di benaknya. Saat ia masih kecil, sekitar umur 9, ia pernah tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Tiba-tiba ia mendengar suara perempuan memanggil namanya. Suara itu membimbingnya hingga ia keluar dari hutan.
Tapi ketika ia menceritakan hal itu pada orang-orang, mereka justru menertawakannya. Ada yang berkata ia berhalusinasi. Ada juga yang bilang ia kerasukan. Sejak itu, Pras memilih diam setiap kali firasat aneh muncul. Ia hidup seadanya, hanya ditemani neneknya yang semakin tua. Orang-orang di desa memandangnya sebagai anak aneh yang tidak jelas tujuan hidupnya. Banyak yang membentaknya ketika ia sekadar lewat. Namun hari ini, ia di sini, menjadi bagian penting dari pencarian. Walau ia tidak pernah meminta posisi itu. Olive melihat betapa berat langkah Pras. "Kamu capek?" tanyanya dengan suara lembut. Pras menggeleng, tapi tubuhnya sedikit goyah. "Tidak, hanya kepala berat." Olive menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka di pos, ia merasa bersalah. Tadi ia mengguncang Pras, menghina kemampuan yang bahkan dirinya sendiri tidak pahami. Tapi pemuda ini tetap berjalan, tanpa keluhan, demi mencari seseorang yang bahkan tidak ia kenal. "Terima kasih sudah mau bantu keluargaku," ujar Olive pelan. Pras berhenti sejenak, terkejut mendengar itu. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang mengucapkan terima kasih padanya. Ia menoleh sedikit, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Aku hanya ingin bantu, itu saja." Olive menunduk, menyembunyikan rasa bersalah yang makin dalam. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata Pras yang sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalur sempit, Pras tiba-tiba berhenti mendadak. Dadanya naik turun cepat, tangannya bergetar. Di depan mereka ada celah tebing kecil yang tertutup oleh semak rimbun. "Di sini," ucap Pras lirih. Tim SAR langsung mundur sedikit, memberi ruang. Pras memegang dadanya, seolah menahan sesuatu yang menekan dari dalam. Pandangannya kosong beberapa detik, kemudian ia membuka mata lebar-lebar. Sesuatu terjadi di sini, sangat kuat. Olive merasakan tubuhnya melemah. Ia memegang bahu Pras untuk menjaga keseimbangannya. "Kakakku," Pras menatap semak rimbun itu. Dia melewati sini, tapi ada saat dia berlari, bukan jalan, seperti melarikan diri. Olive menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak kecil. Ia merasakan dunia seperti berputar. Olive tidak pernah berlari di gunung tanpa alasan kuat. Pras kemudian menunduk, meletakkan tangan di tanah. Tanah itu dingin, tapi ia merasakan getaran tipis. Seperti sesuatu menarik perhatiannya dari balik lembah. Ia mengangkat kepala pelan. Dari sini jalurnya turun. "Sangat curam. Kita harus hati-hati," ucapnya pelan. Tim SAR mulai menyiapkan tali dan alat turun. Mereka tahu jalur ini berbahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Olive memandang Pras dengan mata bergetar. "Kamu yakin ini arah yang benar?" Pras menatap jauh ke lembah di depan mereka. Kabut bergerak pelan seperti tirai yang membuka jalan. Firasat itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menelan ludah. Dia menunggu, bisiknya pelan. Dan dengan keyakinan itu, mereka melangkah masuk ke jalur yang belum pernah dijamah siapapun selama pencarian. Celah tebing yang tertutup semak itu tampak seperti jalur mati bagi orang biasa. Tanahnya curam dan lembab. Ranting-ranting patah terlihat menumpuk, seolah tidak pernah ada yang lewat dari sana. Namun Pras berdiri tepat di depannya. Tubuhnya tampak kaku, seakan ada sesuatu yang menarik langkahnya untuk terus mendekat. Tim SAR mulai menancapkan patok kecil untuk titik tali. Mereka memasang carabiner dan memeriksa kekuatan jalur turunan. Di antara kesibukan itu, Olive berdiri dengan tangan gemetar, menatap lembah yang tertutup kabut putih. Angin yang turun dari tebing membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pras menatap semak itu tanpa berkedip. "Di sini, dia lewat sini," gumamnya pelan. Olive menelan ludah. "Kakakku, sempat sampai sejauh ini?" Pras mengangguk pelan, meski wajahnya tampak maksa. Ada sesuatu yang mengganggunya, seperti bayangan samar yang terus menempel di kepalanya.
Ia merasakan tekanan di dada, seperti sedang mendengar suara yang jauh namun jelas. Anggota tim SAR memberi isyarat bahwa tali sudah siap. 2 orang turun lebih dulu untuk memastikan jalur cukup aman bagi yang lain. Olive ingin ikut, tapi mereka menahannya sementara hingga tim memastikan kaki pertama aman. Pras berdiri di samping Olive. Ia bisa merasakan napas gadis itu tidak stabil. Ada ketakutan yang begitu jelas dari raut wajahnya. Ketakutan yang tidak hanya tentang kakaknya, tetapi juga ketakutan bahwa apapun yang mereka temukan nanti mungkin bukan sesuatu yang sanggup ia terima. Ketika salah satu anggota SAR memberikan tanda aman, Olive langsung melangkah maju. Namun sebelum ia sempat memegang tali, Pras menahan tangannya. "Kamu harus hati-hati, turunan ini bukan jalur biasa," kata Pras pelan. Olive menatapnya. Untuk pertama kalinya ia melihat mata Pras begitu serius. Mata itu tidak lagi terlihat kosong atau bingung. Ada keyakinan dalam tatapan itu. Keyakinan yang membuat Olive diam beberapa detik. "Aku tidak peduli," jawab Olive lirih. "Aku hanya ingin kakakku ditemukan." Pras menunduk sebentar. Ia memahami rasa itu lebih dari siapapun yang ada di sana. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Maka ia melepaskan genggamannya. Olive perlahan menuruni tebing dengan bantuan tali. Anggota SAR mengawasi di belakangnya, memberi arahan langkah demi langkah. Pras menunggu giliran dengan tangan yang sedikit bergetar, tapi bukan karena takut jatuh. Ia merasakan dorongan lain di dalam dirinya, seakan ada yang terus memanggil dari bawah lembah. Setelah beberapa menit, semua sudah berada di dasar tebing. Jalur di bawah lebih sunyi, lebih gelap, dan terasa lebih dingin. Tanahnya lembek, ditumbuhi lumut tebal. Di depan hanya ada satu jalur sempit yang dipenuhi akar pohon menjalar. Pras berjalan paling depan. Setiap langkahnya seperti mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Pandangannya kadang kosong, kadang tajam, seperti ada 2 dunia yang saling bersinggungan di pikirannya. Olive beberapa kali memanggilnya, tapi Pras hanya menoleh sebentar, tanpa benar-benar menatap. Seakan ia berada di antara sadar dan tidak. Hingga akhirnya, saat mereka melewati jalur licin, Pras tiba-tiba berhenti sangat mendadak. Tubuhnya kaku, napasnya terputus singkat. Olive langsung menabrak punggungnya pelan. "Kamu kenapa?" tanya Olive lirih. Pras tidak menjawab. Ia hanya memandang tanah di depannya. Ada bekas geseran tanah, beberapa ranting patah, dan batu kecil yang tampak jatuh dari tebing. Seperti ada seseorang yang terpeleset keras. Olive ikut berlutut, memeriksa tanah itu. Jantungnya berdentum sangat cepat. Ini jejak kakakku?" Pras memejamkan mata. Suara itu datang lagi. Lebih jelas, bukan suara manusia, tapi lebih seperti tekanan batin yang merambat hingga tulang jarinya. Seperti rasa takut seseorang yang sedang terjatuh. Ia membuka mata dengan cepat. Dia jatuh di sini. Olive terkejut, tubuhnya melemas. "Jatuh kemana?" Pras berjalan beberapa langkah ke depan. Jalur itu berakhir di sebuah tebing kecil. Di bawahnya ada cekungan lembah gelap, dipenuhi batu dan akar pohon besar. Kabut turun perlahan, membuat pemandangan samar dan menambah rasa tidak enak. Tanpa sadar, Olive maju dan memegang kerah baju Pras dari belakang, sama seperti waktu di pos. Namun kali ini tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ketakutan yang membuat tubuhnya bergetar. "Aku mohon, jangan diam saja. Katakan sesuatu," ujar Olive dengan suara pecah. Pras menatap lembah itu sangat lama. Angin menyapu rambutnya, membuat wajahnya tampak pucat dan tegang. Ia merasakan titik hangat di dasar lembah. Hangat yang samar tapi masih ada. Ia menarik napas panjang, lalu pelan-pelan memegang tangan Olive yang masih mencengkeram bajunya. Dia tidak mati, dia masih hidup saat jatuh. Olive terisak pendek, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Namun sebelum Olive sempat berkata apapun,
Pras tiba-tiba mendengar suara lain. Suara langkah pelan dari arah kiri, dari balik semak yang tidak terlihat dari jalur utama. Pras langsung menoleh cepat. Ada yang lewat sini tadi, bukan kakakmu, sesuatu atau seseorang. Tim SAR terdiam. Mereka mulai mengambil posisi lebih waspada. Olive menelan udara, berusaha menguatkan hati. Kita harus ke bawah lembah itu. Kita harus. Tapi ucapan Olive terhenti saat Pras tiba-tiba memejamkan mata dan berteriak kecil. Suara itu bukan karena sakit, tapi seperti ada sesuatu yang memukul kepalanya dari dalam. Ia meraba dadanya, terengah. Sebuah bisikan samar melintas di kepalanya, membuat tubuhnya berguncang. Olive langsung memegang bahunya. Pras, hei, kamu kenapa? Pras membuka mata perlahan, pandangannya goyah. Dia tidak sendirian saat jatuh. Olive membeku. Pras menatap lembah gelap itu sekali lagi, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ada yang berusaha menyelamatkannya. Kalimat itu mengguncang semua yang mendengarnya. Dan perjalanan mereka berubah sejak detik itu. Setelah Pras mengatakan bahwa seseorang atau sesuatu berusaha menyelamatkan Olive, suasana berubah begitu cepat. Tim SAR saling pandang, sebagian merasa heran, sebagian lagi waspada. Olive memegang dadanya, napasnya cepat, seolah hatinya baru saja dijungkir balikkan. Angin di lembah itu bertiup lebih kencang, membuat dedaunan saling menyapu seperti bisikan panjang. Kabut turun lagi, menutupi sebagian pemandangan di bawah tebing. Pras berdiri di tepi jalur turunan, memandangi lembah yang gelap. Matanya menajam, seakan ada garis samar yang hanya ia yang melihat. Tim SAR mulai bergerak lebih dekat. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kalau betul ada jejak langkah lain, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Olive menggigit bibir bawahnya. Olive bukan tipe orang yang turun dari jalur. Dia pasti punya alasan. Pras tidak menjawab. Ia memejamkan mata, membiarkan sensasinya mengalir. Rasa hangat itu muncul lagi, seperti nyala kecil di tengah dingin yang menusuk. Ia mengikuti arah hangat itu, melangkah perlahan ke samping jalur. Di sana, di antara semak lebat, ia menemukan sesuatu. Bekas tangan. Bukan tangan manusia sempurna. Bekas itu samar, seperti seseorang memegang tanah dengan panik, lalu tergelincir. Pras menunduk, menyentuh tanah itu. Ini bukan kakakmu. Kakakmu jatuh dari sana. Ia menunjuk tebing kecil di kanan. Tapi di sini, ada seseorang yang sempat berpegangan. Olive menelan udara yang terasa tajam di tenggorokannya. Siapa? Pras menggeleng perlahan. Aku tidak tahu, tapi orang ini tidak kuat. Jejaknya berhenti di sini. Tim SAR ikut memeriksa. Seorang anggota menunjuk akar pohon besar. Ada bagian akar yang patah, seperti tertarik beban berat. Pras menyentuh akar itu. Saat jarinya bersentuhan dengan kulit kayu yang basah, tubuhnya bergetar. Sebuah gambaran samar muncul di kepalanya. Seperti seseorang yang jatuh, lalu tangan lain berusaha meraih. Namun semuanya cepat, seolah dua dunia bertabrakan. Olive memegang bahu Pras, matanya penuh cemas. Kamu lihat apa? Pras menarik napas dalam-dalam. Matanya terbuka perlahan. Hanya kilasan, tidak jelas. Tapi seseorang mencoba menahan kakakmu sebelum dia jatuh. Anggota tim SAR menghela napas panjang. Siapapun orang itu, dia hilang juga, atau sudah turun lewat jalur lain. Olive menggeleng keras. Tidak. Kalau dia turun, dia pasti lapor. Tidak mungkin dia diam saja. Pras menatap Olive. Di wajah gadis itu ada ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya takut kehilangan kakaknya, tapi juga takut jika ada sesuatu yang lebih rumit dari sekadar orang hilang. Tanpa banyak bicara, tim SAR mulai menyiapkan tali untuk turun lebih dalam ke lembah. Jalur itu keras, berbatu, dan banyak bagian yang licin. Mereka harus memasang patok tambahan agar tidak tergelincir. Pras berdiri diam. Olive memperhatikannya. Kamu ikut turun? Pras menunduk.
Suaranya pelan. Aku harus turun. Aku merasa sesuatu menunggu di bawah. Olive mengangguk. Kalau begitu aku ikut. Pemimpin tim SAR menahan tangan Olive. Jangan, jalur ini terlalu curam. Kamu sudah kelelahan. Olive menolak dengan tegas. Aku kuat. Suara itu bulat, tidak bisa dibantah. Pemimpin tim SAR akhirnya menyerah setelah melihat tekad gadis itu. Baik, tapi kamu harus berada di antara kami. Jangan di depan. Olive mengangguk. Dengan hati-hati, satu persatu turun ke lembah. Langkah kaki mereka menimbulkan suara kecil di antara bebatuan. Akar pohon menjadi pegangan, sementara tali menahan tubuh agar tidak jatuh. Di tengah turunan, Pras merasakan sesuatu merayap di kulitnya, seperti hawa dingin yang naik dari tanah lembah. Ia menarik napas, menatap ke bawah. Kabut makin tebal, seperti ada yang menunggu dalam diam. Olive melihat raut wajah Pras tegang. Apa kamu baik-baik saja? Pras mengangguk kecil, meski jelas ia menahan sesuatu. Aku hanya merasakan tekanan. Semakin dekat kita, semakin kuat. Tekanan apa? Tanya Olive lirih. Tersesat, takut, tapi masih hidup, jawab Pras pelan. Langkah mereka semakin dalam. Di dasar lembah kecil, tanah lebih lembab, lumut tebal menutupi batu-batu besar. Akar pohon menjuntai dari tebing atas, seperti tali-tali yang putus. Salah satu anggota SAR mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Ada sesuatu di sana. Mereka semua menoleh. Di balik tumpukan batu dan akar, terdapat sobekan kain. Kain outdoor berwarna biru tua. Olive langsung mengenalinya. Itu warna jaket Olive. Olive hampir berlari, tapi Pras memegang lengannya cepat. Pelan, kita tidak tahu kondisinya. Olive menahan napas, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Pras mendekati sobekan kain itu. Ia menyentuhnya perlahan, dan sesuatu menghantam kepalanya dari dalam. Sebuah gambaran cepat. Seseorang yang merosot jatuh, tangan berusaha meraih akar, kemudian suara napas berat. Gelap. Lalu seseorang lain muncul samar, berusaha menahan tubuh itu sebelum semuanya runtuh. Pras memegang kepalanya, terengah. Olive memeluk lengannya. Hei, apa yang kamu lihat? Butuh beberapa detik sampai Pras bisa bicara lagi. Suaranya lemah namun jelas. Dia jatuh di sekitar sini. Tapi dia masih bergerak setelah itu. Dia merangkak, mencari tempat berlindung. Tim SAR langsung bersiap mengikuti arah yang ditunjuk Pras. Namun sebelum mereka melangkah, Pras tiba-tiba menoleh ke sisi kiri lembah. Matanya membesar. Ada sesuatu di sana, katanya pelan. Apa? Tanya Olive cepat. Pras menunjuk akar besar yang menjuntai rendah. Ada bekas tangan, bukan kakakmu, tapi tangan seseorang yang lebih kecil, seperti anak remaja. Tim SAR saling pandang. Olive menatap Pras. Anak remaja? Dari mana? Pras menggeleng. Aku tidak tahu, tapi jejaknya dekat dengan kakakmu. Anggota SAR yang lain menambahkan. Kalau ada 2 orang hilang, kenapa tidak ada laporan lain? Olive merasa dadanya dingin. Ia menatap kabut lembah yang seakan menyimpan rahasia. Pras menunduk, lalu mengangkat wajah perlahan. Siapapun dia tidak mau kamu tahu, ucap Pras pelan. Dan dari sana, perjalanan itu berubah lebih dalam dari sekadar pencarian. Dasar lembah itu terasa seperti dunia yang terpisah dari atas sana. Hening, lembab, dan membawa aroma tanah basah yang berat. Pohon-pohon besar menaungi langit, membuat cahaya sulit menembus masuk. Tim SAR menyalakan lampu kepala, memberi sedikit penerangan di jalur sempit yang dipenuhi akar pohon menjalar. Olive berdiri di samping Pras, mencoba menelan rasa takut yang terus naik ke dadanya. Ia memandang sekeliling, berharap menemukan tanda jelas keberadaan kakaknya. Tapi yang ia lihat hanya bayangan gelap dan bebatuan yang tak beraturan. Pras menutup mata beberapa detik. Napasnya bergetar, wajahnya tampak pucat. Energi yang dirasakannya seperti gelombang yang datang dari segala arah.
Ada rasa sakit, dingin, takut, dan sisa-sisa harapan yang nyaris padam. Semua itu masuk ke dalam dirinya tanpa ia minta. "Pras, kamu kuat?" tanya Olive lirih. Pemuda itu membuka mata perlahan. "Aku bisa, cuman kepalaku berat." Olive ingin menahan bahu Pras, tapi mengurungkan niat. Pras terlihat berusaha sekuat tenaga menahan semua dorongan dari dalam dirinya. Tim SAR menyisir lembah itu secara perlahan. Mereka memeriksa setiap batu, setiap celah akar, dan setiap semak lebat. Lampu sorot menembus kabut tipis, memperlihatkan tanah retak dan ranting patah yang berserakan. Salah satu anggota SAR memanggil. "Ada bekas geseran baru." Semua segera mendekat. Di tanah lembab dekat batu besar, terlihat jejak tubuh yang menyeret. Polanya memanjang beberapa meter ke arah semak rimbun. Olive menutup mulutnya, matanya membesar. "Itu kakakku. Dia pasti berusaha bergerak." Pras berlutut, menyentuh tanah di dekat jejak itu. Saat jarinya menyentuh lumpur, sensasi kuat menghantam kembali. Ia melihat kilasan samar. Seseorang terbaring, berusaha mendorong tubuhnya. Napasnya berat dan putus-putus. Lalu tangan lain menahan pundaknya, memberi dorongan kecil ke arah samping. Pras menarik tangannya cepat. Dadanya sesak. Olive langsung mendekat. "Kamu lihat apa lagi?" Butuh waktu beberapa detik hingga suara Pras keluar. Dia tidak sendirian ketika menyeret tubuhnya. Olive menggigil. Siapa orang itu? Kenapa dia tidak muncul? Pras menggeleng. Tidak yakin. "Aku tidak tahu. Bayangannya samar, seperti sosok remaja." Tim SAR mulai melanjutkan penyisiran ke arah jejak memanjang itu. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa hawa dingin yang menusuk. Seolah lembah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Langkah mereka berhenti ketika sampai di sebuah cekungan kecil yang tertutup akar pohon besar. Akar itu menjuntai seperti tirai alami, menciptakan ruang kecil di bawahnya. Lampu kepala menyinari rongga itu. Ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kain jaket berwarna biru tua tergeletak, basah dan kusut. Warna itu sama seperti yang dikenakan Olive saat terakhir kali dilihat di foto. Olive langsung bergerak maju, namun tim SAR menahan. "Tunggu, kita pastikan area ini aman." Pras perlahan masuk ke bawah akar itu. Ia memegang jaket itu, merasakannya di ujung jarinya. Dan seketika tubuhnya tersentak, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang luar biasa menyambar kepalanya, seolah memukul dari dalam. Ia memegang pelipisnya, tubuhnya limbung. Olive menjerit pelan, "Pras!" Seorang anggota SAR memapahnya keluar dari bawah akar. Pras menggigil hebat, suaranya keluar patah-patah. Dia kesakitan. Kakakmu sempat berbaring di sana, lama. Dia mencoba bertahan. Olive menatap jaket itu dengan air mata jatuh begitu saja. Giginya bergemeletuk. "Olive, kamu di mana sekarang?" Pras memaksa tubuhnya berdiri stabil. Napasnya pendek. Dia bergerak lagi, menjauh dari sini. Salah satu anggota SAR mengangkat lampu lebih tinggi. "Ke arah mana?" Pras menunjuk jalur kecil yang hampir tidak terlihat di balik semak liar. Jalur yang bahkan pemandu gunung tidak pernah merekomendasikan. Jalur itu gelap, lembab, dan penuh akar yang tumbuh liar. "Ke sana," jawab Pras lirih. Tim SAR mulai bersiap menyisir jalur itu. Namun Olive memegang pohon untuk menenangkan tubuhnya yang gemetar. Perjalanan sejak pagi membuat lututnya seperti ingin runtuh. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Ia hampir tumbang ketika mencoba melangkah. Pras segera memegang lengan Olive. "Kamu capek, duduk sebentar." Olive menggeleng keras. "Tidak, aku tidak boleh berhenti. Kalau kamu paksakan, kamu pingsan. Kamu tidak akan bisa lihat kakakmu saat ditemukan," ucap Pras pelan, namun tegas. Olive tersentak mendengar itu. Ia menunduk, napasnya berat, tapi ia tahu Pras benar. Ia duduk di batu besar, memegangi dadanya yang naik turun.
Sementara itu, Pras berjalan sedikit menjauh. Ia berdiri menghadap jalur gelap itu. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Ia merasakan sakit di pergelangan tangannya, seolah seseorang menggenggamnya kuat-kuat dalam gambaran yang melintas tadi. Ia memejamkan mata, membiarkan gelombang sensasi itu mengalir lebih jelas. Gambar itu muncul lagi. Seorang remaja kurus, wajahnya tertutup kabut, tangan kecilnya mencoba menarik tubuh seseorang yang lebih berat. Namun suara langkah dari belakang membuatnya membuka mata. Olive berdiri di sana, walau jelas ia masih lelah. "Terusan, kita harus lanjut." Pras menatap gadis itu, lalu menunduk sedikit. "Baik." Tim SAR memberi aba-aba dan mereka memulai perjalanan lagi. Genggaman udara lembah itu terasa menahan mereka agar tidak masuk lebih jauh. Tapi mereka terus melangkah. Di tengah perjalanan itu, Pras mulai sempoyongan. Tubuhnya tampak lemah, seperti kehilangan banyak energi. Setiap kali ia merasakan sesuatu dari tanah atau udara, tubuhnya gemetar, seakan energi lembah itu menyerap kekuatannya sedikit demi sedikit. Olive memandangnya khawatir. "Kamu harus istirahat." Pras menggeleng keras. "Tidak, jika aku berhenti..." Firasatnya hilang. Olive menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau bersyukur. Pemuda ini, seseorang yang tadi ia hina, kini berdiri di depan, menggali seluruh tenaganya untuk mencari kakaknya. Saat mereka melewati akar besar, Pras terhuyung. Olive cepat menahan tubuhnya. "Kamu dingin," ujar Olive. Pras mengangguk kecil. "Energinya berat, tapi kakakmu masih hidup. Aku masih merasakannya." Suara itu membuat Olive menyeka air matanya. Ada secuil kekuatan yang kembali ke dalam dirinya. Mereka berjalan lagi. Sampai akhirnya, suara dari salah satu anggota SAR terdengar jelas dan tegang. "Teman-teman, sini, cepat." Olive dan Pras berlari mendekat. Dan di depan, di antara semak basah dan batu besar, terlihat sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sebuah bekas pijakan baru, dalam, di tanah lembab, dan di sampingnya, bercak darah sangat tipis. Olive menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Pras memejamkan mata, merasakan gelombang kuat menyerangnya lagi. "Kita semakin dekat," bisiknya. Dan tekanan itu baru mulai. Bercak darah tipis itu membuat seluruh rombongan terdiam. Tanah lembab di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda geseran baru, ranting patah, dan batu kecil yang terjatuh. Kabut perlahan membuka celah seperti ingin menunjukkan jalan yang penuh rahasia. Olive memegang dadanya erat. Lututnya goyah, tapi ia tetap berdiri. Anggota tim SAR bergerak cepat memeriksa keadaan sekitar, memastikan apakah darah itu masih segar. Seorang dari mereka menyentuhnya pelan dengan sarung tangan, lalu mengangguk. "Masih baru, belum kering," katanya perlahan. Olive menahan napas. Harapan dan ketakutan bercampur jadi satu. "Itu... Olive..." Pras tidak langsung menjawab. Ia mendekat, lalu berlutut di samping bercak darah itu. Jari-jarinya menyentuh tanah, merasakan gelombang dingin yang menyeruak. Dalam sekejap, sebuah kilasan muncul lagi di kepalanya. Ia melihat seorang laki-laki, lemah, merangkak, tubuhnya goyah, napasnya berat. Ada darah di lengan dan kakinya. Ia terseret di antara akar pohon, berusaha mencari tempat berlindung. Namun di sampingnya, ada seseorang yang berusaha membantunya. Sosok remaja itu lagi, samar, seperti bayangan kabut. Pras membuka mata dengan cepat. Napasnya terputus sesaat. Olive langsung berjongkok di sampingnya. "Apa kamu lihat kakakku?" Pras menatap batu besar di depan mereka. Dia terluka, tapi dia masih bergerak setelah jatuh. Olive menutup matanya sebentar. Air matanya jatuh tanpa suara. "Alhamdulillah, Olive masih berjuang." Tim SAR mulai menyusun rencana. Jalur di depan mereka semakin menurun, lebih gelap dan semakin berbahaya. Di antara kabut,
terlihat bentuk lembah yang lebih dalam, seperti mulut tanah raksasa yang menyembunyikan sesuatu di perutnya. "Kita harus masuk lebih dalam," ujar pemimpin tim SAR. Jejaknya menuju ke sana. Olive langsung mengangguk. Tidak ada keraguan. Pras berdiri perlahan, meski tubuhnya tampak limbung. Olive meraih tangannya untuk menahan keseimbangannya. "Kamu baik-baik saja?" Pras menatap tanah. "Setiap kali aku menyentuh jejak, rasanya seperti energi tubuhku terseret keluar. Tapi aku masih bisa." Olive mengangkat wajah Pras sedikit dengan tangannya. "Kamu jangan paksakan diri." Pras menunduk. "Kalau aku berhenti, kita bisa kehilangan arah." Kalimat itu memecahkan hati Olive. Ia ingin marah, ingin menyuruhnya berhenti. Tapi ia juga tahu perjalanan ini tidak mungkin berjalan tanpa Pras. Pemuda itu seperti kompas yang tidak bisa digantikan. Rombongan mulai berjalan lagi. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih jauh ke perut bumi. Jalur pohon semakin rapat, daun-daun basah menempel di wajah mereka ketika mereka melewatinya. Suara gemerisik terdengar dari kejauhan, entah hewan kecil atau sesuatu yang lebih besar. Di tengah perjalanan, lampu kepala salah satu anggota SAR tiba-tiba berkedip dan mati. Hanya sesaat, tapi membuat mereka semua refleks menoleh. "Kita hati-hati," ujar pemimpin SAR. Pras berhenti tiba-tiba. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke depan seolah melihat sesuatu dari jarak jauh. Olive menahan napas. "Apa lagi, Pras?" Pemuda itu mengangkat tangan pelan. "Shh, dengar." Semua diam. Hanya suara angin yang terdengar. Namun beberapa detik kemudian, sebuah suara halus muncul. Suara napas yang sangat lemah. Sangat jauh, seperti seseorang yang berusaha bertahan. Olive langsung menegang. "Pras, itu..." Pras menutup mata. Suara itu, suara orang menahan sakit. Sangat lemah. Itu manusia. Olive terjatuh berlutut, menangis lirih. "Itu kakakku. Itu pasti kakakku." Tim SAR saling pandang. Mereka meningkatkan kecepatan langkah, tapi tetap berhati-hati. Suara itu menjadi petunjuk baru. Namun semakin mereka mendekat ke arah suara itu, hutan semakin aneh. Udara menjadi lebih berat, lebih dingin. Kabut memutar dan menutup pandangan mereka sesaat. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka masuk lebih jauh. Pras merasakan detak jantungnya semakin keras. Dia dekat, sangat dekat. Olive ingin berlari, namun tanah terlalu licin. Ia memaksakan langkah, menggenggam tasnya kuat-kuat agar dirinya tetap fokus. Sampai akhirnya mereka mencapai sebuah cekungan besar yang tertutup pohon tumbang. Pohon itu seperti membentuk goa kecil, cukup untuk seseorang bersembunyi di dalamnya. Pras menunjuk ke sana. Dari sana. Suara itu datang dari dalam. Pemimpin SAR langsung bersiap. "Semua hati-hati, kita tidak tahu kondisi di dalam." Olive tidak bisa menunggu. Ia setengah berlari, setengah merangkak menuju celah pohon tumbang itu. Nafasnya tersengal, hatinya berdebar kencang. Pras mengejarnya, meski tubuhnya hampir jatuh. "Olive, hati-hati!" Olive membuka celah pohon itu perlahan, dan di dalamnya, di ruang sempit yang dipenuhi akar dan lumut basah, terlihat sebuah benda kecil yang membuat semua orang menahan napas. Sebuah botol minum aluminium. Botol Olive. Olive menjerit, tetapi bukan karena takut. Suaranya pecah karena harapan yang meledak dalam dadanya. Ini milik Olive. Dia pasti di dekat sini." Pras memegang botol itu. Gelombang energi kuat menyerangnya. Ia mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Olive memegang bahunya dengan kedua tangan. "Pras, hei, jangan paksakan." Pras mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, entah karena sakit atau karena melihat sesuatu. "Kita benar-benar dekat," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Tim SAR mulai menyisir area sekitar cekungan itu. Namun belum sempat mereka melangkah jauh,
Suara retakan pelan terdengar dari balik tebing kecil di depan mereka. Seperti batu yang digeser. Seperti seseorang yang berusaha bergerak. Semua orang langsung menoleh. Pras menelan ludah, napasnya tercekat. "Itu suara manusia," katanya lirih. Dan tekanan dari perjalanan mulai berubah menjadi ketegangan yang lebih besar. Suara retakan itu membuat semua orang membeku. Tanah lembab yang sejak tadi hanya memantulkan suara langkah kini terasa hidup. Seolah memberi tanda bahwa sesuatu bergerak di balik tebing kecil itu. Kabut terus turun perlahan, menutup sebagian pandangan. Lampu kepala anggota SAR diarahkan bersamaan ke sumber suara. Olive merapatkan tubuhnya ke tanah, mendekati celah batu sambil menahan napas. Tangannya bergetar, lututnya melemah, tetapi hatinya mendorongnya maju. "Alif," gumamnya lirih. Pras berdiri di belakangnya, tubuhnya limbung. Energi yang ia rasakan begitu kuat, sampai-sampai dadanya terasa sesak. Ia menatap celah batu itu dengan mata basah, seperti melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Pemimpin SAR mengangkat tangan memberi aba-aba. Semua mundur sedikit. "Kita buka celahnya pelan." Dua anggota SAR mendekat, mendorong batu kecil dan ranting yang menutupi permukaan celah. Butuh beberapa menit sampai mereka berhasil memperluas lubang itu. Suara geseran batu terdengar jelas, memantul ke dinding lembah. Olive tidak menunggu aba-aba. Ia langsung merangkak masuk ke celah itu. Tim SAR mencoba menahan, tapi gadis itu lebih cepat. "Olive," seru salah satu dari mereka. Namun Olive sudah di dalam. Ruang di dalam celah itu lembab dan gelap. Udaranya pengap, bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang familiar. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bau keringat kakaknya. Bau yang ia kenal sejak kecil. Olive merayap semakin jauh. Lampu kecil di kepalanya menyorot dinding tanah yang retak. Setiap inci jalur membuat detaknya semakin cepat. Pras akhirnya menyusul, meski dua anggota SAR memapahnya. Karena tubuhnya seakan tidak mampu berdiri stabil. Wajahnya pucat, tengkuknya dingin, namun tatapannya penuh ketegangan. "Dia di sini," bisik Pras. Olive berhenti. Di depan sana, di sudut ruang sempit itu, terlihat bayangan seseorang terbaring miring. Tubuhnya menempel pada akar pohon besar yang merayap dari atas. Bajunya sobek, penuh lumpur. Lengan kanannya terluka parah. Kakinya tampak memar. Nafasnya pelan, hampir tak terdengar. Olive menutup mulutnya. Air matanya jatuh begitu saja. "Alif," suaranya retak, pecah tanpa ia bisa tahan. Pras berlutut perlahan. Cahaya lampu tepat menyorot wajah itu. Wajah lelaki 25 tahun, pucat, penuh luka gores, namun masih hidup. "Alif," ulang Olive lebih keras, menangis. Kelopak mata Alif bergerak sedikit. Tubuhnya menggeliat lemah. Bibirnya mulai terbuka, mengeluarkan suara pelan yang hampir tidak terdengar. "Oh, Liv." Olive merangkak cepat ke arahnya, memeluk bahu kakaknya yang lunglai. "Ya Allah, Alif, aku di sini, aku di sini." Suaranya pecah dan mengguncang seluruh lorong sempit itu. Alif mencoba tersenyum, meski penuh rasa sakit. Tangan kirinya yang masih kuat terangkat sedikit, mencoba menyentuh wajah adiknya. "Terlambat, ya, kalau kamu nangis terus," ujarnya lemah. Olive menangis lebih keras. Tim SAR masuk perlahan, memberi ruang sebisanya. Dua dari mereka langsung mengecek denyut, napas, dan luka yang dialami Alif. Oksigen portabel disiapkan, sementara yang lain mengambil perban dan selimut termal. Pras mundur perlahan, duduk bersandar pada dinding tanah. Napasnya tersengal dan matanya setengah kosong. Saat melihat Alif bernapas, tubuhnya mendadak terasa ringan, seolah beban berhari-hari yang menghimpitnya tiba-tiba runtuh. Namun di saat itu juga, sensasi lain muncul di kepalanya. Kilasan cepat lagi, bayangan Alif terjatuh. Bayangan seseorang memegang pundaknya. Bayangan tangan kecil ikut menopang tubuhnya. Bayangan sosok samar yang berdiri di belakang Alif tepat sebelum batu runtuh.
Pras membuka mata mendadak. Olive menoleh melihat reaksi itu. "Pras, kamu kenapa?" Pemuda itu memegang dadanya. Ada sesuatu lagi yang aku lihat." Sebelum Olive sempat bertanya, suara Alif terdengar sangat pelan. "Dia hitam, bayangannya kecil, seperti anak." Semua orang menoleh. Olive membeku. Pras membeku. Tim SAR saling pandang. Alif membuka mata sedikit lebih lebar, menatap langit-langit tanah. "Ada seseorang yang dorong aku. Waktu tebing runtuh, dia selamatin aku." Olive menatap kakaknya tanpa berkedip. Siapa, Kak?" Alif menggeleng pelan. Wajahnya mirip. Ia berhenti. Napasnya berat. Olive mendekat. "Mirip siapa?" Alif memejamkan mata. Suaranya lemah namun jelas. "Mirip dia," ujarnya sambil menggerakkan dagunya ke arah Pras. Semua tubuh seakan membeku. Olive menatap Pras dengan mata melebar. Pras memandang Alif, bibirnya gemetar. Ia sendiri tidak paham apa maksudnya. Anggota SAR terdiam beberapa saat sebelum langsung fokus menolong Alif keluar dari celah itu. Mereka menyiapkan tandu lipat, memeriksa jalur, dan mulai memindahkan tubuh Alif dengan sangat hati-hati. Namun Olive tetap menatap Pras. "Kenapa wajahmu?" tanyanya lirih. Pras menunduk. Suaranya pelan, seperti takut mendengar jawabannya sendiri. Aku juga melihat sosok itu, tapi bayangannya tidak jelas." Olive merapatkan tubuhnya ke Pras. Kamu mungkin tahu lebih dari yang kamu kira." Pras menggeleng bingung. "Aku tidak tahu apa-apa," tapi matanya tidak bisa bohong. Ia takut, bukan pada hutan, bukan pada lembah, bukan pada gelap. Ia takut pada sesuatu yang ia rasakan di dalam dirinya sejak kecil. Saat Alif akhirnya berhasil dikeluarkan dari celah batu itu, seluruh tim bersiap membawa tandu ke jalur aman. Namun sebelum mereka pergi, Alif memanggil pelan. "Pras, makasih." Pras tersentak, menahan napas. Alif melanjutkan dengan suara serak. "Kalau kamu tidak datang, aku mati." Air mata jatuh dari mata Pras tanpa ia sadari. Itu kali pertama seseorang mengucapkan terima kasih padanya. Dengan sungguh-sungguh. Dan detik itulah, takdir mereka berubah. Perjalanan keluar dari lembah tidak semudah masuknya. Tanah basah membuat langkah mudah tergelincir. Sementara kabut yang turun makin tebal mempersulit pandangan. Tim SAR bergerak perlahan sambil membawa tandu yang berisi tubuh Alif. Lelaki itu sudah diberi oksigen dan perban di beberapa luka. Tapi ia masih lemah dan terus mengerang halus setiap kali tandu bergoyang. Olive berjalan di samping tandu, memegang tangan kakaknya erat. Ia tidak melepaskan sedetik pun, seakan takut jika ia longgar sedikit saja, Alif akan hilang lagi. Air mata masih jatuh sesekali, bukan karena sedih, tapi karena lega bercampur takut. Ia mendengar setiap tarikan napas kakaknya. Napas itu memberi harapan bahwa Alif masih bertahan. Sementara itu, Pras berjalan beberapa langkah di belakang. Tubuhnya benar-benar lemah, seperti energinya terkuras habis. Setiap kali ia mengangkat kaki, rasanya seperti menarik beban berat. Namun yang lebih membuatnya tidak tenang adalah sensasi aneh yang terus menghantam kepalanya. Sejak Alif mengucapkan bahwa sosok yang menyelamatkannya memiliki wajah mirip dirinya, sesuatu dalam hati Pras terus bergetar. Ia mencoba menepisnya, tapi getaran itu semakin menguat. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggunya di tengah kabut. Ketika rombongan mencapai bagian lembah yang lebih tinggi, salah satu anggota SAR berhenti. "Kita istirahat sebentar. Jalurnya licin. Kita butuh tenaga." Alif diletakkan perlahan di atas alas kecil dari 2 jaket tebal. Tim SAR memeriksa kembali luka-lukanya. Olive duduk bersimpuh di samping kakaknya, mengusap rambutnya perlahan. Tangannya gemetar, namun wajahnya menunjukkan keteguhan yang berbeda dari sebelumnya. Pras duduk di batu tidak jauh dari mereka. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan sensasi yang semakin menusuk kepalanya. Namun baru beberapa detik, ia merasakan hawa dingin aneh di belakangnya. Bukan hawa alam,
lebih seperti hembusan dari sesuatu yang mendekat. Ia membuka mata perlahan. Di balik kabut tipis, tepat di antara dua pohon besar, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil, hitam. Tidak jelas bentuknya. Berdiri diam. Pras menelan ludah. Olive! Olive menoleh cepat. Apa? Pras mengangkat tangannya sedikit, menunjuk samar. Lihat, di sana. Olive menyipitkan mata. Kabut menutupi hampir seluruh pandangan, tapi ia bisa melihat siluet kecil itu. Tinggi sekitar anak usia belasan. Tubuhnya kurus, gelap, tidak bergerak. Salah satu anggota SAR mendekat. Ada apa? Pras berdiri perlahan. Tubuhnya goyah. Sejak tadi aku merasa dia mengikuti kita. Dia, tanya anggota SAR. Pras menunduk. Sosok yang aku lihat waktu menangkap firasat dari kakaknya Olive. Olive menegang. Sosok yang bantu Alif. Pras mengangguk kecil. Tim SAR langsung meningkatkan kewaspadaan. 2 orang menyorotkan lampu ke arah bayangan itu. Namun saat cahaya menyapu kabut, sosok itu menghilang seperti asap. Olive terkejut mundur sedikit. Dia hilang. Pras menelan udara dingin. Wajahnya pucat, suara gemetar. Dia tidak jauh, dia hanya pindah ke tempat yang tidak bisa kita lihat. Pemimpin SAR menghela napas panjang. Mungkin itu hanya hewan. Kabut membuat kita berhalusinasi. Pras menggeleng cepat. Tidak, energinya sama seperti yang aku rasakan waktu Alif jatuh. Sangat mirip, seakan ada hubungan. Olive duduk lebih dekat ke Pras. Kamu tahu siapa dia? Pras mengusap wajahnya. Tidak, tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia menarik napas berat, mencoba menjelaskan meski dirinya sendiri bingung. Waktu kecil, aku pernah lihat bayangan seperti itu. Di hutan ini juga. Dia selalu muncul saat aku tersesat atau ketakutan, seperti membimbingku. Olive tercengang. Jadi selama ini, kamu selalu diikuti? Pras menatap tanah. Aku kira aku cuman haluh, karena semua orang bilang aku aneh. Tidak ada yang percaya. Kabut berhembus lagi, menutupi bagian atas lembah. Hutan seolah bergerak dalam diam. Suara retakan halus muncul dari kejauhan. Mirip lantai kayu yang diinjak. Mirip langkah kecil. Olive memegang tangan Pras. Dia muncul lagi. Pras memejamkan mata. Dia tidak ingin kita berhenti. Dia seperti menyuruh kita cepat keluar. Pemimpin SAR menatap rombongan. Kita lanjut, jangan tinggal lama di sini. Tandu Alif diangkat kembali. Mereka berjalan perlahan melewati jalur yang lebih terbuka. Namun Pras tidak bisa menahan sensasi yang terus mengalir di dalam tubuhnya. Seolah bayangan itu berjalan tepat di samping mereka. Ia bisa merasakannya. Hangat, lalu dingin, tenang, lalu gelisah. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi firasatnya tidak bohong. Ketika mereka hampir mencapai jalur menanjak ke arah tebing tempat mereka turun tadi, Pras mendadak berhenti. Olive ikut berhenti. Pras! Pemuda itu memegang dadanya. Napasnya berat. Ada sesuatu di atas. Tim SAR menyorotkan lampu ke arah tebing. Awalnya tidak terlihat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, bayangan kecil itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuh mungil, rambut panjang menutupi wajah. Tangan kecil menggenggam akar pohon. Tubuhnya seperti anak 12 atau 13 tahun. Dan walau wajahnya tidak terlihat, arah kepalanya menghadap tepat ke Pras. Olive menahan napas. Ya Allah. Bayangan itu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah jalur keluar. Gerakan pelan, seperti memberi tanda agar mereka cepat pergi. Pras tertegun. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Olive menyentuh bahunya. Kamu kenal dia? Pras membuka mulut, namun suara tidak keluar. Ia hanya menggeleng, namun jauh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang perlahan muncul, ingatan samar. Wajah kecil, tangan mungil yang pernah menggenggamnya sewaktu ia tersesat dulu. Suara lembut yang memanggil namanya.
Semua ingatan itu seperti pecahan kaca yang kini mulai menyatu. Tim SAR mempercepat langkah. Bayangan itu menghilang lagi ke dalam kabut. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara lirih, sangat pelan. Hanya Pras yang mendengarnya. Cepat, jangan biarkan dia mati. Pras membeku. Olive memandangnya dengan mata melebar. Pras, apa yang dia bilang? Pras menatap Olive, wajahnya pucat dan gemetar. Bayangan itu bilang kakakmu belum aman. Napasnya tersendat. Dan dia bilang, aku harus yang jaga kalian keluar dari sini. Setelah bayangan kecil itu menghilang dalam kabut, rombongan kembali bergerak. Namun langkah mereka tidak lagi seperti tadi. Ada ketegangan baru yang menyusup ke udara, seolah hutan itu sedang memperhatikan setiap gerakan mereka. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang sulit dibedakan antara alam dan sesuatu yang lain. Pras berjalan paling depan, bukan lagi karena ia ingin, tetapi karena bayangan itu memintanya secara halus. Langkahnya limbung, tapi ia tidak berhenti. Energi di sekelilingnya seperti mengalir masuk ke tubuhnya, membuat kepalanya terasa penuh dan berat. Setiap kali ia meraba pohon atau tanah, firasatnya semakin jelas. Olive menyusul di dekatnya, menjaga jarak agar Pras tetap punya ruang, tapi cukup dekat jika pemuda itu tiba-tiba jatuh. Matanya tidak lepas dari Pras. Ia bisa melihat perubahan yang jelas. Tubuh Pras semakin lemah, tapi tatapannya semakin dalam, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Pras, panggil Olive pelan. Pemuda itu tidak menoleh. Aku dengar. Dengar apa? Pras berhenti. Ia memejamkan mata. Panggilan itu, suara yang sama sejak kecil. Olive menggigit bibirnya. Kamu sering merasa begini dulu? Pras mengangguk lemah. Sejak umur 9. Waktu itu aku tersesat di hutan pinus. Aku menangis semalaman, sampai aku tidak bisa berdiri. Lalu ada tangan kecil menarik bajuku. Suara lembut bilang aku harus ikut. Suara itu membimbingku keluar. Olive menahan napas. Anak kecil itu? Pras membuka mata, menatap jauh ke depan. Waktu aku keluar dari hutan, aku cerita pada orang-orang. Mereka bilang itu halu. Ada yang bilang aku kerasukan. Setelah itu aku tidak pernah cerita lagi. Olive menunduk, hatinya memburam. Jadi, bayangan itu bukan baru muncul sekarang. Pras menghela napas. Aku pikir itu cuma ingatan buruk. Tapi setiap kali ada orang hilang, aku selalu merasakan hal yang sama. Ada tarikan dari arah tertentu, seperti dorongan. Ia menatap tangan kirinya, yang bergetar tanpa sebab. Aku tidak pernah ingin jadi begini. Aku benci rasa ini, tapi aku tidak bisa lari. Olive menatapnya lama. Kamu tidak sendiri sekarang. Ada aku. Pras tertunduk. Kata-kata itu membuat dadanya hangat dalam rasa takut yang menyeretnya. Tim SAR menyusul mereka. Pemimpin SAR berkata, kita harus naik ke sisi kanan tebing. Jalur itu lebih aman menuju keluar. Pras menggeleng cepat. Tidak, kita harus lewat kiri. Pemimpin SAR mengerutkan kening. Kiri itu jalur rusa. Tidak aman, bisa longsor. Pras menunduk, mendengar sesuatu yang hanya dirinya bisa rasakan. Jika lewat kanan, ada batu besar rapuh. Bisa jatuh saat kita lewat. Ucapnya pelan, tetapi jelas. Pemimpin SAR terdiam. Kamu yakin? Pras menatapnya. Matanya seperti dipenuhi cahaya samar. Bayangan itu yang bilang, dia berdiri di jalur kanan tadi. Tim SAR saling pandang. Mereka tidak bisa membuktikan, tapi firasat Pras sejauh ini tidak sekalipun meleset. Akhirnya, mereka mengikuti Pras ke jalur kiri. Jalur itu sempit, licin. Akar pohon menjuntai seperti jebakan. Tapi mereka melangkah perlahan, saling menjaga. Tandu Olive dibawa dengan hati-hati agar tidak goyah. Olive berada tepat di samping Tandu, memastikan kakaknya tetap stabil. Namun saat mereka menapakkan kaki di jalur itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah kanan tebing. Brukak.
Serpihan batu berjatuhan. Lalu batu besar runtuh dan menghantam tempat yang tadi hendak mereka lewati. Tim SAR terkejut. Olive menutup mulutnya. Astagfirullah, kalau kita lewat sana tadi. Pemimpin SAR menatap Pras dengan mata berubah. Tidak ada lagi keraguan. Kamu benar? Pras tidak menjawab. Ia hanya menatap tebing yang runtuh itu, merasakan getaran kuat di dadanya. Rombongan melanjutkan perjalanan. Kabut mulai menipis ketika mereka semakin naik ke atas. Namun hawa dingin masih terasa kuat. Saat mereka tiba di sebuah dataran kecil, Pras berhenti lagi. Tubuhnya tampak semakin lelah. Keringat membasahi wajahnya meski udara sangat dingin. Olive sigap memegang bahunya. Kamu pucat. Duduk sebentar. Pras menolak halus. Tidak. Kita hampir sampai di jalur utama. Olive menggeleng. Kamu bisa pingsan kalau terus begini. Pras menatap Olive, dan untuk pertama kalinya ia tidak bisa menahan suara hatinya yang pecah. Aku takut, ujarnya lirih. Olive menggigit bibirnya. Takut kenapa? Pras menunduk. Bayangan itu, dia tidak hanya memandu, dia seperti bagian dariku. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang dia tahu. Sesuatu yang aku tidak mengerti. Olive mendekat, memegang kedua bahu Pras. Dengar, apapun itu, kamu tidak sendirian. Kamu bantu kakakku. Kamu selamatkan dia. Kamu kuat. Pras tertegun. Aku tidak kuat. Aku cuma... Kamu kuat, Pras. Ulang Olive, kali ini lebih tegas. Dan aku ada di sini. Kata-kata itu menghantam dada Pras seperti cahaya. Ia merasa ada sesuatu yang terbelah dalam dirinya. Beban yang selama ini ia simpan begitu lama, akhirnya sedikit terbuka. Namun sebelum momen itu mereda, bayangan hitam itu muncul lagi. Di antara pohon jauh di depan mereka. Tidak bergerak, hanya berdiri. Tubuhnya tidak jelas, tapi tangan kecilnya terangkat, menunjuk ke arah jalur utama. Pras langsung menegakkan tubuh. Dia bilang, kita harus cepat, kakakmu belum aman. Luka dalamnya parah. Olive tersentak. Apa dia bilang begitu? Pras mengangguk. Aku mendengarnya. Pemimpin SAR mengangkat tandu. Baik, kita percepat langkah. Mereka bergerak lebih cepat, namun tetap menjaga keseimbangan. Tanah semakin kering menandakan mereka sudah mendekati jalur pendaki biasa. Saat mereka hampir mencapai batas lembah, bayangan itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih dekat, seperti ingin memastikan mereka benar-benar melihat. Olive menahan napas, Pras memegang dadanya. Bayangan itu mendekat satu langkah, lalu berhenti, lalu membungkuk kecil, seperti salam, seperti berpamitan. Pras merasakan dadanya sesak. Kenapa? Dia seperti itu? Bayangan itu mulai memudar, namun sebelum benar-benar hilang, terdengar suara lirih di telinga Pras. Terima kasih. Pras meneteskan air mata. Ia tidak tahu kenapa suara itu begitu menusuk. Bayangan itu hilang sepenuhnya. Kabut bergerak pelan, seperti menutup pintu antara dunia mereka. Olive mengusap lengan Pras. Kamu tidak apa-apa. Pras menatap kosong ke tempat bayangan itu hilang. Suaranya pecah. Aku merasa dia sudah melindungiku sejak kecil, tapi aku tidak pernah tahu siapa dia. Olive mengerang pelan dari tandu, membuat semua kembali fokus. Pras menghapus air matanya cepat. Kita harus keluar sekarang. Dan perjalanan menuju jalur aman pun dimulai. Dengan beban rahasia yang semakin besar di pundak Pras. Jalur pendakian utama akhirnya tampak di depan rombongan. Tanahnya lebih rata, pohonnya lebih renggang, dan suara orang-orang mulai terdengar samar dari kejauhan. Tim SAR yang berada di pos bawah segera memberi tanda lewat radio, melaporkan bahwa Olive telah ditemukan hidup, meski dalam kondisi lemah. Saat mereka mulai turun menuju pos, suasana hutan berubah. Tidak lagi terasa mencekam. Tidak ada lagi bisikan samar atau bayangan gelap. Hanya deru angin dan langkah serentak rombongan. Namun satu hal yang tidak berubah adalah beban di dada Pras.
Kata-kata bayangan kecil itu masih mengulang dalam pikirannya, membuatnya merinding setiap kali ia mengingatnya. Sementara itu, Olive berjalan di samping tandu, menahan tangan kakaknya yang terus gemetar. Ia memandangi wajah kakaknya yang pucat, tapi masih bisa tersenyum samar setiap kali mata mereka bertemu. Rasa syukur memenuhi hati Olive, namun dalam rasa syukur itu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia tahu akan segera menghadangnya. Janji. Janji yang keluar dari mulutnya dalam keadaan marah, takut, dan putus asa. Janji yang membuatnya mengguncang baju seorang pemuda miskin, memaksanya menemukan Olive, bahkan mengancam akan menikahinya detik itu juga. Dan Pras menepatinya. Ia menemukan Olive. Ia menyelamatkan nyawa kakaknya. Sampai rasa itu naik ke tenggorokan Olive, membuatnya sesak. Di tengah perjalanan menuruni jalur, Pras yang berada beberapa meter di belakang tiba-tiba berhenti. Kakinya goyah. Napasnya tidak teratur. Olive cepat menengok. "Pras!" Pemimpin SAR ikut menoleh. Dia lelah. Sejak tadi dia memaksa. Olive segera menghampiri. Pras memegang pohon untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Wajahnya pucat, seperti kehilangan semua tenaga. "Kamu harus duduk," kata Olive, menggenggam lengan Pras. Pras menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa." Olive mengerutkan kening. "Jangan keras kepala, kamu sudah bantu kami terlalu banyak." Pras menunduk. "Aku cuma takut." "Takut apa?" tanya Olive lirih. Pras mengangkat wajahnya pelan, tatapannya goyah. "Kalau aku tidak kuat keluar hutan ini." Olive langsung menjawab tanpa ragu. "Aku tidak akan biarkan kamu jatuh." Pras tertegun. Kata-kata itu masuk begitu cepat ke dalam dirinya. Seolah seseorang menyalakan cahaya kecil di ruangan gelap dalam hatinya. Setelah Pras duduk sebentar dan minum air, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya, suara ramai dari pos pendakian terdengar jelas. Ketika rombongan muncul di tepi jalur, beberapa relawan langsung berlari menyambut. "Dia ditemukan, Olive ditemukan." Teriakan itu menggema, membuat orang-orang berkumpul di pos. Tim medis yang sudah menunggu segera menghampiri tandu. Olive dipindahkan ke tandu yang lebih stabil, lalu dibawa ke tenda medis untuk pemeriksaan awal. Olive berjalan di sampingnya, wajahnya penuh air mata lega. Orang tuanya berlari, langsung memeluk anak sulung mereka sambil menangis keras. Mereka memanggil nama Olive berulang kali. Suara itu penuh syukur dan harapan. Namun saat mereka melihat Olive, ibunya memeluknya erat. "Ya Allah, kamu kuat sekali nak. Kamu menyelamatkan kakakmu." Olive hanya menggeleng. "Bukan aku, Ma. Pras." Mata ibunya langsung menoleh mencari sosok pemuda itu. Pras berdiri jauh di belakang. Tubuhnya kotor, lusuh, dan lelah. Ia menunduk, tidak berani mendekat. Orang-orang memandangnya heran, beberapa dengan tatapan meremehkan. Mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemuda itu di dalam hutan. Ayah Olive maju menghampiri Pras. Wajahnya tegang, buta arah antara terima kasih dan terkejut. "Kamu yang menemukan anak saya?" Pras hanya menunduk dalam. "Saya hanya bantu sedikit." Sedikit. Padahal tanpa dirinya, Olive mungkin tidak ditemukan. Ayah Olive mengangguk singkat. Ada rasa bimbang di wajahnya. Tidak bisa membenci, tapi sulit menerima. Olive melangkah maju. "Pa, dia tidak bantu sedikit. Dia yang menemukan Olive. Dia yang memandu kita. Dia yang selamatkan kakakku dari mati." Orang-orang mendengar kalimat itu. Beberapa mulai menggumamkan kekaguman. Beberapa lain tidak percaya. Tapi kenyataan itu tidak bisa dibantah. Lalu, pernyataan selanjutnya membuat semua orang terdiam. Olive menatap Pras dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku sudah berjanji." Nada bicaranya jelas, tegas, tidak bergetar. Ayah dan ibunya menoleh bersamaan. "Janji apa, Olive?" Suara ayahnya meninggi, campuran cemas dan marah. Suasana di pos tiba-tiba hening. Semua mata menatap Olive. Gadis itu menarik napas panjang.
mencoba menata rasa gugup yang mendorong dadanya. Aku pernah bilang ke Pras, kalau dia bisa menemukan Alif, ia menelan ludah. Aku akan menikahinya. Riuh. Beberapa orang terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang langsung memandang Pras penuh heran. Pras sendiri mundur satu langkah. Wajahnya memucat seperti kain basah. Olive, suaranya gemetar. Kamu tidak harus. Olive menggeleng keras. Tidak, aku harus. Ibunya langsung mendekat, memegang lengan Olive. Nak, kamu sedang panik waktu itu. Kamu tidak sadar apa yang kamu bilang. Olive menatap ibunya. Aku sadar sekarang, Ma. Ayahnya ikut berbicara. Kamu tidak mengenal anak ini. Dia miskin, tidak sekolah. Hidupnya sulit. Kamu tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Pras menunduk. Setiap kata itu masuk ke hatinya seperti pisau kecil. Olive maju satu langkah. Suaranya tenang namun tegas. Aku akan tepati janjiku. Semua orang kembali terdiam. Pras mengguncang kepalanya. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Kamu tidak perlu janji. Aku tidak minta apa-apa. Olive menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tatapannya penuh ketulusan. Kamu tidak minta, ucapnya pelan. Tapi aku yang janji. Dan janji itu kini menjadi takdir yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu udara di lereng Gunung Slamet terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan suara-suara samar dari tenda medis. Di dalam tenda, Alif masih terbaring dengan perawatan intensif. Meski tubuhnya lemah, senyumnya tidak pernah hilang sejak ia sadar dan melihat keluarga di sekitarnya. Di sisi lain pos, keributan kecil terjadi. Tidak keras, tetapi cukup terasa, hingga orang-orang mulai menjauh dengan alasan sopan. Ayah dan ibu Olive berdiri berhadapan dengan putri mereka, sementara Pras berdiri jauh dengan kepala menunduk dalam. Tubuhnya kaku, ia seperti bayangan yang takut dilihat orang. Olive, pikirkan baik-baik, suara ibunya pecah, melemah di ujung. Kamu anak perempuan kami ingin yang terbaik. Olive menggigit bibirnya, menahan air mata yang menekan dari sudut matanya. Ma, aku sudah janji, dan janji itu keluar dari mulutku sendiri. Ayahnya, yang biasanya tenang, kini tampak sangat letih. Janji yang keluar saat kamu takut, bukan janji yang keluar dari hati. Olive menggeleng. Tapi janji tetap janji, Pa. Dan Pras sudah selamatkan kakak. Tanpa dia, kita mungkin sedang menangisi jenazah. Kalimat itu membuat Pras menelan ludah. Wajahnya semakin memucat. Ia ingin bicara. Ingin mengatakan bahwa ia tidak pantas mendapat semua ini. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ayah Olive menatap pemuda itu dalam. Anak ini bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kamu mau hidup susah? Olive mengusap wajahnya. Aku mau hidup dengan laki-laki yang Allah kirim untuk selamatkan kakakku. Pras menggigit bibir bawah, tubuhnya gemetar. Ia belum pernah merasa seberat ini. Kehormatan, cinta, janji, semuanya terasa seperti beban yang terlalu besar untuk pundaknya. Ia akhirnya angkat suara, pelan, hampir seperti bisikan. Pak, Bu, saya tidak minta dinikahi. Saya tidak minta apa-apa. Saya malah takut karena saya tahu saya tidak pantas untuk dia. Olive menoleh cepat. Pras, jangan bilang begitu. Pras menunduk makin dalam. Saya hanya ingin nolong, itu saja. Ayah Olive menghela napas berat. Kamu anak baik, kami tahu itu. Tapi pernikahan bukan soal balas budi. Olive memotong. Ini bukan balas budi, ini kata hati. Ibunya mulai menangis perlahan. Kenapa kamu keras kepala begini, Nak? Olive memeluk ibunya. Ma, izinkan aku. Sekali ini saja. Izinkan aku tepati janji yang aku buat sendiri. Hening panjang menyusul. Angin malam merayap masuk ke celah-celah tenda, membuat lampu minyak bergoyang kecil. Ayah Olive akhirnya duduk di bangku kayu, memegang kepalanya di kedua tangan. Kalau itu yang kamu pilih, Pa tidak akan melawan.
Tapi Pa tidak bisa tersenyum hari ini. Olive mendekat, memeluk ayahnya dari samping. Aku tahu, Pa, dan aku sayang, Pa. Beberapa menit kemudian, keputusan itu diterima, meski diselimuti air mata dan kesedihan. Kabar itu menyebar cepat ke pos. Para relawan dan warga yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Tidak semua setuju. Ada yang mencibir, ada yang menyindir. Anak kota mau nikah sama pemuda aneh itu. Dia indigo toh, kasihan keluarganya. Yang penting selamatin abang. Tapi masa harus nikah segala? Pras mendengar semua itu. Setiap kata menusuk seperti paku kecil. Ia ingin lari. Jika Olive tidak berdiri di depannya, mungkin ia sudah pergi. Namun ketika Olive mendekat dan memegang tangannya, Pras membeku. Jangan lepas, kata Olive pelan. Suara itu membuat Pras meneteskan air mata pertama malam itu. Pernikahan dilangsungkan di rumah warga yang paling dekat dengan pos. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil, ditemani beberapa lampu minyak yang tergantung di dinding. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada musik, hanya lantai bambu, meja kecil, beberapa gelas air, dan dua hati yang sama-sama gemetar. Seorang ustaz tua dari desa dipanggil untuk menjadi penghulu. Ia duduk bersila, memeriksa berkas sederhana yang ditulis cepat oleh warga. Olive duduk di ruang dalam bersama ibunya, yang terus memegangi tangan putrinya. Mata ibunya sembab, namun genggamannya erat, seakan ingin berkata bahwa ia tetap menyayangi anaknya, meski hatinya belum bisa menerima semuanya. Pras duduk di ruang depan, berhadapan dengan ayah Olive. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak berani menatap siapapun. Ia merasa terlalu kecil, terlalu hina, terlalu tidak pantas. Namun ketika Ustaz memanggil namanya, Pras mengangkat wajah pelan. Nak Pras, suara Ustaz lembut. Kamu siap? Pras menelan ludah. Saya siap. Ayah Olive menatap pemuda itu lama. Di matanya masih ada sisa marah, kecewa, bingung. Namun juga ada secercah hormat kepada anak kurus lusuh ini yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Alif. Ijab kabul dimulai, ujar Ustaz. Pras menarik napas panjang, menahan getaran di dadanya. Ketika tangan ayah Olive menggenggam tangannya, dunia seakan berhenti. Dengan suara yang bergetar tapi jelas, Pras mengucapkan ijab kabul. Sekali ucap, tidak terputus. Sah, Ustaz mengangguk. Dengan ini, kalian sah sebagai suami istri. Dari ruang dalam, Olive menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata sedih, tetapi air mata lega yang dalam. Pras terdiam lama setelah itu. Tidak percaya bahwa kalimat sederhana itu mengubah seluruh hidupnya dalam satu malam. Saat Olive keluar dari ruang dalam, semua orang menoleh. Ia melangkah perlahan menuju Pras. Wajahnya sembab, tapi matanya bening, penuh tekad. Ia berhenti tepat di depan Pras. Pemuda itu menunduk dalam. Maaf, kalau aku tidak pantas. Olive menggeleng, memegang kedua pipi Pras dengan kedua tangannya. Kamu pantas, katanya pelan. Dan malam itu, dua hati yang tidak pernah merencanakan apapun dipaksa oleh takdir untuk menyatu. Tanpa pesta, tanpa sorak-sorai, tanpa restu penuh. Hanya dengan harapan bahwa keputusan itu akan mengubah nasib mereka selamanya. Hari-hari setelah pernikahan berlangsung tidak semudah bayangan siapapun. Pernikahan sederhana di lereng gunung itu menjadi bahan bisik-bisik warga selama berhari-hari. Meski sebagian orang memuji keberanian Pras dan ketegasan Olive, lebih banyak yang justru mencibir. Masa anak kota mau tinggal sama pemuda aneh begitu? Menikah karena janji emosi saja, kasihan keluarganya. Olive itu cantik, masa jodohnya Pras? Dan Pras mendengar semuanya. Pras hidup di rumah reot di pinggir hutan bersama neneknya yang sudah pikun. Rumah itu berdinding anyaman bambu tua. Atapnya bocor di beberapa bagian. Ketika hujan turun, air selalu masuk dari sela-sela genting.
lantai tanah menjadi becek. Tidak ada meja bagus. Tidak ada apapun yang layak disebut rumah nyaman. Saat Olive pertama kali melangkahkan kaki ke rumah itu, ia menghela napas. Bukan karena jijik atau marah, tapi karena hatinya terasa berat. Ini dunia baru baginya. Dunia yang jauh dari kamar bersih, rumah kokoh, dan kenyamanan yang ia kenal sejak kecil. Namun ia tidak menunjukkan rasa ragu sedikit pun. Ia malah tersenyum kecil kepada Pras. "Rumahmu, hangat," ucapnya lembut. Pras menunduk dalam. "Maaf, kalau tidak bagus, aku tidak punya apa-apa." Olive menggeleng. "Yang penting kita ada tempat pulang." Namun ucapan itu tidak cukup untuk menghentikan badai di luar. Ayah dan ibunya pulang ke kota dengan wajah sedih dan kecewa. Mereka tidak merestui secara penuh, tetapi tidak bisa membatalkan pernikahan yang telah sah. Beberapa hari pertama, Pras bekerja serabutan untuk memberi makan nenek dan istri barunya. Ia memotong kayu, membantu warga membawa hasil panen, mengangkut batu dari sungai, apapun yang bisa menghasilkan sedikit uang. Pendapatannya pas-pasan, sangat sedikit. Dan Olive melihat semua itu. Setiap pagi, Pras keluar sebelum matahari muncul. Pulang setelah senja turun. Lalu ia duduk di samping neneknya, mengusap punggung wanita tua itu sambil membacakan doa pendek. Olive memperhatikan dari kejauhan. Hatinya terenyuh melihat betapa besar tanggung jawab yang dipikul pemuda itu. Meski usianya baru 18. Namun semakin hari, cibiran warga semakin keras. Menikah karena kasihan, nanti Olive kabur sendiri. Akan cerai cepat. Pras itu hanya beban. Olive mendengar beberapa ibu-ibu bergosip saat ia membeli beras seadanya. Mereka tidak melihatnya datang. Namun ketika mereka sadar, suasana langsung kaku. Olive tersenyum tipis. "Kalau mau bicara, bicara saja, Bu. Tidak usah sembunyi." Ibu-ibu itu gugup, namun tetap tak menurunkan nada meremehkan. Olive hanya menghela napas dan pergi. Dalam hatinya, ia tahu badai baru saja dimulai. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Air menetes dari atap rumah, jatuh di dekat kaki Olive yang sedang duduk di tikar tipis. Ia memegang lututnya, diam lama. Pras sedang mencoba memperbaiki bagian atap yang bocor, meski badannya sudah sangat lelah. "Tinggalin saja, Pras. Besok saja kamu perbaikin," ujar Olive. Pras menggeleng. "Kamu bisa masuk angin nanti. Aku rapikan sedikit." Olive menatapnya. "Pras, kamu tidak istirahat dari pagi." Pras tetap bekerja, meski tangannya gemetar. "Aku suami, aku harus tanggung jawab." Ucapan itu membuat dada Olive panas. Bukan karena marah, tapi terharu. Anak 18 tahun berbicara tentang tanggung jawab dengan suara yang penuh keteguhan. Namun tepat saat ia ingin membantu, suara keras muncul dari luar rumah. "Tok, tok, tok." Ketukan kasar. Pras menoleh, sedikit tegang. Olive membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri 2 orang warga. Wajah keduanya tidak ramah. "Kami cuma mau tanya," ujar salah satu dengan nada sinis. "Kalian yakin mau hidup begini? Olive itu gadis kota. Dia bukan buat tinggal di gubuk." Pras menunduk. "Maaf, kalau ada suara bocor, kami akan perbaiki." "Masalahnya bukan suara bocor," jawab warga itu. "Masalahnya kamu. Kamu bikin dia sengsara. Kalau kamu lelaki baik, kamu harus tahu tempatmu." Olive langsung maju. "Cukup." Keduanya terdiam. Olive menatap mereka tajam. "Pras suami saya. Dia lebih laki-laki daripada kalian semua yang suka bicara di belakang. Kalau kalian datang ke sini cuma untuk merendahkan dia, silakan pulang." Warga itu mengejek lirih, namun mundur perlahan. "Lihat saja nanti, kamu yang akan menyesal." Setelah mereka pergi, Olive menutup pintu pelan. Ia mendekati Pras yang berdiri mematung. Pras berbisik, suaranya patah. "Maaf, kalau hidup sama aku bikin kamu menderita." Olive menatapnya lama. "Pras, dengar aku." Ia memegang wajah Pras dengan kedua tangannya, seperti saat mereka di malam pernikahan. "Aku tidak menikah dengan pria kaya."
Aku tidak menikah dengan rumah mewah. Aku menikah dengan kamu, dengan hati kamu. Pras menggigit bibir. Tapi aku tidak bisa kasih apa-apa. Berhenti bilang begitu. Suara Olive lembut namun kuat. Aku tidak butuh apa-apa. Kamu sudah selamatkan kakakku. Kamu sudah ambil risiko besar. Kamu suami yang baik. Pras tidak mampu menahan air matanya lagi. Aku takut kamu tinggalkan aku suatu hari. Olive tersenyum kecil. Kalau aku mau pergi, aku tidak akan menikah denganmu. Pras menunduk, bahunya bergetar. Olive memeluknya. Kita susah sama-sama, tidak masalah. Hujan terus turun di luar. Atap bocor masih meneteskan air. Rumah itu tetap reot. Masa depan tetap terasa berat. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Pras merasa rumah itu benar-benar hangat. Karena ada seseorang yang tidak hanya menikahinya karena janji, tapi karena hatinya mulai menerima keberadaan Pras sebagai bagian dari hidupnya. Hari-hari setelah hujan deras itu berjalan lebih pelan, seolah waktu ikut memahami bahwa rumah kecil milik Pras dan Olive sedang berusaha berdiri di atas fondasi baru. Tidak ada lagi ketukan kasar di malam hari. Tidak ada lagi kata-kata kotor yang dilempar langsung di depan pintu. Namun bisikan dan cibiran warga tetap terdengar di jalur pasar, di depan warung, dan bahkan ketika Olive berjalan ke sumur. Olive tidak membalas satupun, ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya, seolah kata-kata itu lewat begitu saja di udara. Yang berubah bukan dunia di luar rumah itu, yang berubah adalah dunia di dalamnya. Setiap pagi, Olive bangun lebih dulu dari Pras. Ia menyalakan api kecil, memasak air, dan mempersiapkan sarapan sederhana. Hanya nasi, garam, dan sedikit sayur atau telur kalau mereka punya uang lebih. Di luar, ayam jago berkokok disusul suara daun bergesekan. Pada suatu pagi, Pras bangun dan melihat Olive sedang duduk di dapur kecil mereka. Rambutnya berantakan, wajahnya sembab karena kurang tidur. Tetapi senyumnya muncul ketika melihat Pras keluar dari kamar. "Kamu bangun?" tanya Olive pelan. Pras mengangguk, memijat tengkuknya. "Maaf, harusnya aku yang masak." Olive tersenyum. "Aku ingin belajar masak di sini, biar aku terbiasa." Pras hanya menatapnya lama. Ia tidak mengerti kenapa kalimat sesederhana itu membuat dadanya hangat, sehangat api kecil yang menyala di dapur. Setiap hari, Pras bekerja lebih keras. Ia menebang kayu, membersihkan kebun warga, membawa karung hasil panen ke pasar, dan kadang mencari ranting kering di hutan. Meski tubuhnya kurus, ia punya tenaga besar ketika bekerja. Namun yang paling membuat Olive bangga adalah satu hal kecil. Ketika Pras pulang dan ia pasti berkata, "Aku pulang." Itu kata yang terdengar biasa. Tapi bagi Olive, itu tanda bahwa Pras ingin pulang bukan ke rumah reot itu, tapi ke dirinya. Olive sering memperhatikan Pras dari pintu ketika pemuda itu berjalan pulang, membawa alat kerja di punggung. Langkahnya pelan, namun penuh tekad. Setiap langkah seakan berkata bahwa ia ingin menjadi laki-laki yang pantas untuk wanita yang ia nikahi tanpa rencana. Suatu sore, ketika matahari hampir turun, Olive menjemur pakaian di halaman kecil di belakang rumah. Pras datang membawa seikat kayu besar. "Kok kamu angkat banyak sekali?" ujar Olive sambil mendekati. Pras tersenyum malu. "Biar ada stok. Nenek butuh air panas tiap pagi." Olive mengambil sebagian kayu dari tangan Pras. "Biar aku bantu." Pras menggeleng cepat. "Aku bisa sendiri." Olive tersenyum sedikit. "Tapi aku ingin bantu." Pras berhenti. Lalu ia menatap Olive lama. Wajahnya lembut. "Terima kasih." Kata itu terdengar pelan. Tapi bagi Olive, itu seperti hadiah kecil yang membuat pipinya hangat. Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Tidak sederas sebelumnya, tapi cukup membuat rumah itu kembali lembab. Olive duduk di ruang tengah kecil sambil menata baju-baju tipis mereka. Ia menoleh ketika Pras masuk membawa segenggam daun teh kering. "Ada warga ngasih," katanya. Olive tersenyum. "Kita bikin teh hangat?"
Pras mengangguk. Mereka duduk berhadapan di tikar, memegang gelas panas yang keluar uap tipis. Hujan mengetuk atap pelan. Tidak ada suara lain selain deru angin dan aroma teh yang lembut. "Pras," panggil Olive tiba-tiba. Pras menoleh pelan. "Ya." Olive meremas gelasnya pelan. "Kamu pernah suka seseorang?" Pras tersentak kecil, tertawa gugup. "Apa? Aku? Tidak pernah." Olive menaikkan alis. "Kenapa?" Pras menatap lantai. "Aku tidak berani. Tidak ada yang mau dekat sama aku. Orang bilang aku aneh, anak miskin, tidak berguna." Olive menggigit bibir. "Kamu bukan begitu." Pras menatapnya. "Dulu aku pikir semua orang benar, sampai kamu datang." Olive merasakan jantungnya berdentum keras. Pras menunduk, suaranya pelan. "Waktu kamu bilang kamu nikah sama aku takut. Aku pikir kamu akan benci hidup ini. Aku pikir kamu akan pergi." Olive mendekat sedikit, menatap mata pemuda itu. "Aku tidak akan pergi." Pras menggeleng pelan. "Tapi hidupku susah. Aku tidak bisa kasih kamu apa-apa. Aku tidak bisa ajak kamu belanja. Tidak bisa ajak kamu tinggal di rumah bagus. Aku cuma bisa kerja dan kerja." Olive mendekat lebih dekat lagi. "Pras." Suara itu lembut. "Ikut aku." Pras bingung. "Kemana?" Olive berdiri, mengajak Pras keluar rumah kecil itu. Mereka berhenti di depan pintu, menghadap hutan yang gelap namun tenang. Angin malam menerpa wajah mereka pelan. Olive memegang tangan Pras. Genggamannya hangat. "Lihat," kata Olive. "Ini rumah kita. Ini hidup kita. Ini jalan yang Allah kasih untuk kita. Dan aku tidak mau kemana-mana selain tetap di sini sama kamu." Pras terdiam. Ia menunduk dalam. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Olive menghapusnya dengan ibu jarinya. "Pras, aku tidak menikahi kamu karena paksaan. Aku menikah karena aku memilih bertahan. Dan semakin hari, aku semakin yakin aku memilih orang yang tepat." Pras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. "Aku takut kecewain kamu." Olive memeluknya pelan. "Kalau suatu hari aku jatuh, aku tidak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu tetap ada." Dan malam itu, di bawah hujan ringan dan langit gelap yang lembut, cinta mulai tumbuh. Diam-diam, perlahan, tanpa mereka sadari. Bukan cinta yang meledak, tapi cinta yang lahir dari perjuangan, luka, dan janji yang makin terasa nyata. Beberapa minggu setelah kepulangan Olive dari rumah sakit, suasana rumah kecil Pras perlahan berubah. Tidak lagi sekosong dulu. Tidak lagi sesunyi dulu. Ada suara baru yang muncul setiap pagi. Suara langkah Olive menyiapkan sarapan. Suara tawa kecil nenek yang makin sering sadar. Dan suara Pras yang memanggil istri dan neneknya untuk duduk bersama. Namun perubahan paling besar bukan terletak pada suara. Perubahan itu ada pada rasa. Rasa tenang yang perlahan-lahan menyelimuti rumah reot itu. Rasa hangat yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Rasa percaya yang semakin kuat di antara dua hati yang awalnya saling curiga. Hari itu, Olive datang ditemani ayah dan ibu Olive. Tubuhnya masih tampak lemah, tapi langkahnya sudah lebih mantap. Mereka datang membawa bingkisan makanan dan beberapa selimut tebal. Olive membuka pintu dengan senyum lebar. "Mas, ayah, mama, masuk." Ibunya tersenyum tipis. Wajahnya masih penuh sisa ragu. Tetapi kali ini bukan ragu terhadap Pras. Lebih kepada ragu apakah ia mampu menerima semuanya dengan lapang. Namun saat Olive memeluknya erat, seluruh rasa itu perlahan runtuh. Olive duduk di kursi bambu, menghela napas panjang. "Aku belum sempat bilang terima kasih, Pras." Pras yang sedang menuang air panas, langsung menghentikan gerakannya. Ia menoleh, wajahnya kikuk. "Mas, jangan bilang begitu. Aku cuma nolong sedikit." Olive tertawa lemah. "Kalau bukan kamu, aku tidak ada di sini." Pras menunduk dalam. "Aku cuma ikut firasat. Aku tidak melakukan apa-apa tanpa bantuan tim SAR."
Ayah Olive akhirnya membuka suara. "Kamu lebih rendah hati dari yang aku kira." Pras menggaruk belakang kepala. "Saya memang tidak punya apa-apa, Pak." Ayahnya menatap Pras lama. "Tapi kamu punya hati." Ucapan itu membuat Pras membeku. Seumur hidup, ia tidak pernah mendengar pujian yang sesederhana, tapi sekuat itu. Olive duduk di samping Pras, mendekatkan tubuhnya sedikit. Sikap kecil itu tidak disadari siapapun, kecuali Pras. Ia merasakan hangat merambat dari lengan Olive ke dadanya. Setelah makan bersama dan berbincang, ayah Olive berjalan keluar sebentar, meminta Pras mengikutinya. Pras menelan ludah, gugup, tapi tetap melangkah. Mereka berhenti di bawah pohon besar di samping rumah. "Pras," panggil ayah Olive pelan. "Ya, Pak." "Kamu tahu, dulu aku tidak setuju. Sangat tidak setuju." Pras menunduk, siap menerima kalimat apapun yang akan menyusul. Tapi setelah melihat anakku tersenyum, setelah melihat cara kamu jaga dia, aku mulai paham. Pras tidak berani angkat kepala. Kamu mungkin miskin, kamu mungkin tidak punya pendidikan tinggi, tapi kamu punya sesuatu yang jarang dimiliki banyak laki-laki. Hening beberapa detik. Kamu bisa membuat anakku merasa aman. Pras membuka mata lebar-lebar. Dadanya bergetar. Ayah Olive melanjutkan, "Aku tidak akan meminta kamu jadi orang kaya. Aku cuma ingin satu hal." Pras mengangkat wajah. "Apa itu, Pak?" "Jaga dia. Jangan sakiti hatinya." Pras menahan napas. "Insya Allah, saya jaga dia sepenuh hati saya." Ayah Olive menepuk pundaknya pelan. "Itu yang membuat aku akhirnya merestui." Kata restui membuat mata Pras memanas. Ia menahan air mata, tetapi gagal. Titik hangat jatuh di pipinya. Ayah Olive tersenyum tipis. "Tidak apa-apa menangis, laki-laki juga manusia." Ketika mereka kembali masuk ke rumah, Olive menatap Pras dari ambang pintu. Wajah suaminya merah dan matanya basah. Ia tidak perlu menebak apa yang terjadi. Pras mendekat. "Ayahmu, restui kita." Olive menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya keluar cepat. "Alhamdulillah, alhamdulillah." Nenek yang duduk di pojok ikut tersenyum tanpa suara, seolah mengerti meski pikirannya tidak selalu jernih. Pras memeluk Olive. "Kamu tidak sendirian lagi." Olive menyandarkan kepala di dada Pras. "Kamu juga tidak." Di luar rumah, matahari mulai turun, mengirim warna jingga lembut ke dinding bambu yang rapuh. Cahaya itu masuk melalui celah-celah kecil, menerangi ruangan dengan sinar hangat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah itu tidak terasa sempit, tidak terasa miskin, tidak terasa gelap. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa lengkap. Malam harinya, Pras duduk di halaman kecil, memandangi hutan yang gelap. Bayangan hitam yang dulu menemaninya sejak kecil tidak muncul lagi. Tidak ada bisikan, tidak ada firasat aneh, tidak ada tarikan dari dalam kabut. Seolah sosok itu sudah menyelesaikan tugasnya. Pras menatap langit. "Terima kasih, siapapun kamu." Ia tidak tahu apakah bayangan itu manusia, jin, atau sekadar firasat masa kecil yang mengambil bentuk samar. Yang ia tahu, sosok itu telah membawanya ke titik yang mengubah hidupnya selamanya. Olive datang, duduk di sampingnya. "Kamu lihat apa?" Pras tersenyum pelan. "Hanya hutan." Olive menyenderkan kepala di bahunya. "Kalau kamu takut bilang." Pras menggeleng. "Aku tidak takut lagi." Olive menatapnya. "Kenapa?" Pras memegang tangan Olive. "Karena sekarang aku punya kamu." Angin malam berembus lembut. Daun-daun bergesekan pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pras merasakan ketenangan yang tidak pernah ia miliki. Tanpa suara bayangan, tanpa dorongan asing, tanpa rasa takut. Hanya ia dan wanita yang memilih tinggal bersamanya meski dunia meragukan. Malam itu, dua hati yang dahulu terpisah kini duduk berdampingan, melihat masa depan yang perlahan tumbuh dari tanah yang dulu penuh luka. Bukan sebagai paksaan, bukan sebagai hutang, tapi sebagai cinta yang akhirnya menemukan rumahnya. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini.
Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.